Dan dari ujung kepalanya, dia ngebuka kain yang nutupin mukanya. Dan seketika itu juga terurai tuh rambut panjang warna hitam dari balik kain itu. Makin kelihatan di situ wajahnya yang putih pucat dengan mata yang melotot. Awalnya tadi si Rizky ini mikir kalau dia pakai kaos, tapi ternyata sekarang kayak kain putih panjang gitu. Dan sosok perempuan itu ternyata sosoknya Mbak Kun. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalamannya Rizky ketika melakukan perjalanan menuju Subang bersama teman-temannya. Dan selama perjalanan itu mereka digangguin nih sama sesosok Mbak Kun. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Jadi hari itu si Rizky ini sama keempat orang temennya, yaitu ada Aga, Gema, Empri, sama Cos, mutusin nih buat berangkat pakai mobil ke daerah Subang Pengaruban. Mereka berencana untuk nginep di sebuah villa yang ada di sana. Dan saat itu Bandung baru aja nih diguyur hujan yang deras banget. Dan udara juga dingin waktu itu. Mereka mutusin buat berkumpul dulu di rumahnya si Rizky sekitar jam 6 sore. Karena mereka pikir kalau berangkat setelah maghrib mungkin gak bakalan kejebak macet. Tapi ternyata trafik lumayan padat tuh waktu itu. Mungkin karena weekend kali ya. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka bisa tuh ngelewatin macet. Dan jalanan udah mulai lengang nih dan lancar. Di perjalanan mereka ngobrol dan bercanda. Sampai nggak terasa mereka nih udah ngelewatin persimpangan Pasar Lembang. Mobil jalan lumayan kenceng waktu itu. Tapi ketika udah nyampe di daerah hutan dan kebun teh, Rizky mulai ngerasa ada sesuatu yang cukup aneh nih. Di sepanjang perjalanan, Rizky bener-bener nggak lihat ada kendaraan lain selain mobil mereka nih yang lewat. Terus dia bilang ke temen-temennya, "Guys, kalian sadar nggak sih? Ini jalan kok sepi banget ya? Aku lihat-lihat sih nggak ada kendaraan lain yang lewat. Kayak mobil kita doang gitu. Bener nggak sih jalannya ke sini?" Jadi parno nih. Gema terus bilang tuh, mungkin karena mereka yang terlalu ngebut kali. Jadi mobil-mobil yang lain pada ketinggalan di belakang. Tapi perasaan si Rizky, dia nyetirnya biasa aja tuh. Perjalanan lanjut di jalanan yang sepi itu. Dan sebelum sampai ke villa, si Rizky ini punya inisiatif buat nepi dulu nih dekat warung yang ada di pinggir jalan. Karena saat itu tiba-tiba aja dia ngerasa pengen buang air kecil. Rizky menepi tuh di dekat warung. Dia turun dari mobil dan baru aja dia turun dan ngelihat warung itu, gak tahu kenapa suasananya kayak gak enak gitu. Pintu warung itu kebuka, tapi di dalam tuh gelap banget. Gitu juga beberapa warung yang ada di sebelahnya tuh. Barang jualannya sih pada digantung gitu. Ya kayak umumnya warung emang, tapi gak tahu kenapa kok gelap. Dan gak ada orang sepertinya. Ditambah jalanan yang mulai tadi tuh sepi banget. Tapi si Rizky masih nyoba mikir positif di situ. Mungkin lagi mati lampu kali ya. Karena gelap dan gak ada siapa-siapa di sana, dia jadi ngurungin niat buat air kecil dan balik lagi ke dalam mobil. Temennya si Rizky sempet tanya tuh, kenapa gak jadi? Dan si Rizky ngejawab kalau warungnya lagi tutup. Karena emang gelap banget kan tadi. Dan baru aja mau ngelanjutin perjalanan, si Rizky nih sempetin tuh nengok ke spion. Dan dia bener-bener kaget di situ. Ketika dia ngelihat ke spion mobil, dia ngelihat
di belakang mobil tuh kayak ada seseorang yang lagi berdiri. Sekilas dari kaca spion mobil, kayaknya seorang perempuan. Dia berdiri pakai kain samping gitu, nutupin setengah mukanya. Dan sosok perempuan itu kelihatan tuh, mulai jalan ngedeket. Terus dia ngetuk bagian belakang mobil. Setelah itu, perlahan si Rizky ini ngelihat dari spion, si cewek nih berjalan ngedeket ke sebelahnya dia, ke pintu sopir. Spontan si Rizky ngebuka jendela tuh. Dan sekarang terlihat dia udah ada di samping mobil. Dan dia waktu itu pakai kaos putih kusam. Dia juga ngerudungin kepalanya pakai kain samping. Jadi mukanya nggak kelihatan terlalu jelas waktu itu. Soalnya ketutup tuh sebagian sama kain samping itu. Tapi Rizky ngelihat bibirnya tuh agak jelas gitu. Dan si Rizky ngelihat bibirnya tuh kayak keriput dan bergetar gitu kayak menggigil. Si Rizky langsung tanya ke dia, "Ya mbak, ada apa ya?" Tanpa banyak bergerak, si cewek nih ngomong, Ikut. "Aduh, maaf ya, ini mobilnya udah penuh nih mbak. Kayaknya nggak bisa ikut deh." Ikut. Meskipun udah ditolak, tetap aja nih cewek bersikeras pingin ikut sama mereka. Dan kali ini tangannya megang kaca mobil yang kebuka setengah itu tuh. Terus si Rizky bilang, "Aduh maaf ya mbak, gak bisa, udah penuh." Ikut. Terus teman-temannya Rizky yang ada di belakang terus ngedesak dia tuh buat segera pergi aja. Mungkin itu orang gila atau pengemis. Karena dipaksa tuh sama temen-temennya, Rizky pun mulai jalanin mobil tuh perlahan sambil bilang, "Maaf ya mbak." Rizky bilang gitu sambil majuin mobil dan perlahan nutup jendela. Dan dari spion mobil, si Rizky masih ngelihat perempuan itu cuman berdiri aja tuh tetap di tempat yang tadi. Teman-temannya yang lain juga nengok tuh ke belakang sambil bertanya-tanya, siapa ya perempuan itu? Mobil pun makin lama makin ngejauh kan dari tempat itu. Tapi mereka masih merhatiin tuh si perempuan tadi. Dan ketika mereka pada lagi ngeliatin, tiba-tiba tangannya si cewek ini megang kain samping itu. Dan dari ujung kepalanya, dia ngebuka kain yang nutupin mukanya. Dan seketika itu juga terurai tuh rambut panjang warna hitam dari balik kain itu. Makin kelihatan di situ wajahnya yang putih pucat dengan mata yang melotot melihat ke arah mereka. Awalnya tadi si Rizky ini mikir kalau dia pakai kaos, tapi ternyata sekarang kayak kain putih panjang gitu. Dan sosok perempuan itu ternyata sosoknya Mbak Kun. Rizky langsung tancap gas, menjauh tuh sejauh-jauhnya dari sosok itu. Dan ketika suasana mobil lagi tegang-tegangnya, lagi pada nggak karuan, tiba-tiba aja samar-samar kedengeran tuh suara cekikikan perempuan yang lagi ngelilingin mobil. Jantungnya si Rizky makin berdegup kencang dan suasana jalan jadi kayak makin gelap gitu. Dan masuk ke area hutan sampai tiba-tiba aja muncul nih di tengah jalan sosok perempuan rambut panjang tadi tuh. Dan sekarang makin kelihatan jelas wajah datarnya, benar-benar keriput dengan jari-jari yang panjang. Tiap ruas jarinya benar-benar panjang tuh. Dia juga melotot, terus mulutnya nganga sambil nunjuk ke arah mereka. Ikut. Tanpa pikir panjang lagi, si Rizky langsung tancap gas tuh dan nembus sosok itu. Dan ketika mobil nabrak itu sosok,
Tiba-tiba angin dingin langsung kerasa tuh dalam mobil. Habis itu Rizky ngerem dan minggirin mobil. Ketika dilihat lagi, ini sosok udah hilang, udah nggak ada di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung lanjut jalan lagi tuh. Dan selama perjalanan, mereka terus berdoa karena saking takutnya. Sampai di villa, mereka mutusin buat langsung istirahat aja karena kecapean. Tapi di sini Rizky masih mikir nih, setelah kejadian itu nggak bakalan ada lagi hal yang terjadi pada mereka. Tapi nyatanya mereka masih didatengin tuh sama sosok perempuan itu lewat mimpi. Keesokan harinya, ketika mereka pulang dari villa gitu ya, dan ngelewatin warung itu lagi, ternyata di sana cuma hutan, cuman pohon-pohon aja, dan sama sekali nggak pernah ada warung. Bekasnya pun nggak ada sama sekali tuh. Tapi Rizky jelas banget inget di situ tuh posisi warung waktu itu. Terus mereka mutusin buat berhenti sejenak di sana. Lalu mereka berdoa dan minta sosok itu buat turun tuh dan gak ngikutin mereka lagi. Untungnya sosok itu bener-bener udah gak pernah tuh muncul lagi sejak itu. Konon menurut cerita yang Rizky dapat dari warga-warga sekitar gitu ya, sosok perempuan itu adalah salah satu korban pembunuhan ketika zaman penjajahan dulu. Dan mayatnya dibuang ke tengah-tengah hutan itu. Udah segitu teman-teman ya, pengalamannya si Rizky ketika perjalanan menuju Subang bareng sama teman-temannya. Dimana niatnya yang pingin healing, pingin nyantai bareng teman-teman, malah ngalamin kejadian horor yang kayak gitu. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah like, udah nyempetin komen, dan udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang saat ini lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun gitu ya, termasuk dalam hal rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.